Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kami kelompok satu akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak. Di sini ada anggota kelompok angkatan satu, kelompok satu, yaitu Delima Hermayanti Saragi, Dini Risdiani Hardianto, Farida Nurul Fatimah, Mega Rizkita Islami, dan Safitri Yuli Warsiati. Latar belakang berakhlak diluncurkan untuk menyerahkan nilai-nilai parsial di setiap instansi agar menjadi satu kesatuan budaya kerja yang profesional. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik, cepat, dan ramah, bertransformasi dari sekedar abdi negara menjadi pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. ASN dituntut adaptif terhadap perubahan teknologi dan situasi serta profesional dalam kolaborasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Teh Farida. Baik, terima kasih untuk yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan. Kasusnya yaitu biasanya petugas pada bagian pelayanan kurang ramah, ketus, dan tidak memberikan solusi yang diharapkan saat ada komplain. Penyebab bisa karena beban kerja yang tinggi, kurangnya pemahaman nilai pelayanan, tidak adanya pelatihan yang prima, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Untuk solusinya, yaitu peningkatan nilai berakhlak, adanya pelatihan pelayanan prima, pembiasaan perilaku 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk selanjutnya ada untuk nilai akuntabel. Kasusnya terjadi selisih jumlah obat antara di stok dengan catatan administrasi. Penyebab banyaknya stok obat yang ada. Dua, kurang tertatanya obat di rak stok sehingga membuat adanya obat yang terlewat saat dihitung. Terus kurangnya terorganisirnya pencatatan stok obat, terus petugas yang kurang teliti. Untuk solusinya, yaitu melakukan pengecekan ulang data, pembaharuan sistem pencatatan, dan pelaporan kepada atasan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Ya, terima kasih. Untuk kasus selanjutnya yaitu dari nilai kompeten. Kasusnya adalah pegawai pasif, takut salah, dan tidak berinovasi karena merasa minder atau takut idenya ditolak. Penyebabnya, yang pertama, kurangnya motivasi untuk belajar mandiri atau self-learning. Kedua, tidak adanya pengawasan atau evaluasi kinerja yang ketat dari atasan. Yang ketiga, adanya kebiasaan nyaman di zona aman dan menolak perubahan. Untuk langkah atau solusinya, yang pertama, menyelenggarakan pelatihan teknis, interaktif, dan mendorong penggunaan platform pembelajaran mandiri. Yang kedua, memberikan apresiasi bagi pegawai yang berani berinovasi guna meningkatkan rasa percaya diri. Kasus pada nilai harmonis adalah adanya pegawai yang tidak peduli dengan tugas bersama atau mengabaikan rekan yang membutuhkan bantuan. Penyebabnya, yang pertama, buruknya komunikasi antar tim atau antar pegawai. Yang kedua, lingkungan kerja yang penuh tekanan atau toksik. Yang ketiga, perbedaan budaya kerja yang tidak dijembatani dengan pemahaman bersama. Solusinya, yang pertama, membuat forum rutin untuk diskusi terbuka dan mendengar aspirasi pegawai. Yang kedua, pemimpin harus bertindak cepat sebagai mediator jika terjadi konflik antar pegawai. Yang ketiga, menanamkan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan melalui pelatihan etika dan perilaku.
Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Teh Dini. Terima kasih Kak Sapitri. Untuk selanjutnya adalah loyal. Kasus pegawai menggunakan kendaraan dinas anggaran atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, misalnya keperluan keluarga atau bisnis sampingan. Penyebabnya rendahnya integritas dan rasa tanggung jawab. Anggapan bahwa fasilitas negara adalah hak pribadi. Ketiga, kurangnya pengawasan dari atasan. Solusinya, penegasan aturan penggunaan fasilitas negara secara jelas dan tertulis. Kedua, penguatan pengawasan internal, monitoring penggunaan aset. Yang ketiga, pembinaan etika dan integritas ASN secara berkala. Yang selanjutnya adalah adaptif. Kasusnya yaitu petugas belum bersedia beralih dari sistem pencatatan manual ke penggunaan aplikasi pelayanan kesehatan. Penyebabnya sudah bertahun-tahun menggunakan buku manual, sehingga menggunakan aplikasi dianggap sebagai beban kognitif baru. Yang kedua, adanya anggapan bahwa menginput data ke aplikasi memerlukan waktu lebih lama dibandingkan menulis cepat di buku, terutama saat sedang banyak pasien. Solusinya, yang pertama, pendampingan dilakukan secara informal sambil bekerja, sehingga beban kognitif untuk belajar terasa lebih ringan karena ada tempat bertanya langsung. Yang kedua, lakukan simulasi singkat, tunjukkan perbandingan waktu antara mencari data pasien di tumpukan buku besar yang memakan waktu lama dibanding mencari nama di kolom pencarian aplikasi yang hanya dihitung detik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Delima. Selanjutnya, untuk nilai berakhlak kolaboratif. Untuk kasusnya, di sebuah lapas terdapat program pembinaan keterampilan, namun pelaksanaannya kurang efektif karena kerjasama antar petugas lapas, instruktur luar, dan lembaga mitra tidak berjalan baik. Untuk penyebabnya diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara lapas dan mitra eksternal, lalu komunikasi yang tidak intensif antar pihak terkait, lalu keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di dalam lapas. Dan yang terakhir, minimnya monitoring dan evaluasi bersama. Untuk solusi, yang pertama membangun forum koordinasi rutin, yang kedua membuat jadwal terpadu yang disepakati semua pihak, yang ketiga meningkatkan komunikasi melalui PIC, dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, secara kolaboratif. Untuk kesimpulannya, secara umum kasus pelanggaran ASN berakhlak menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai dasar dengan perilaku real. Akar penyebab pelanggaran nilai berakhlak umumnya bersumber dari faktor internal dan eksternal. Keberhasilan penerapan berakhlak memerlukan penggeseran paradigma dari sekedar menghafal nilai menjadi internal dan habituasi yang didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, pemanfaatan teknologi dan kepemimpinan yang berintegritas. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait identifikasi nilai penerapan berakhlak. Terima kasih.